Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar SMA SMK di Indonesia, terutama di kota Cilegon. Untuk mempersiapkan kalian menghadapi ujian sekolah itu diambil materi PPKN dari kelas 10, kelas 11. Jadi Bapak perlu menyampaikan melalui video ini supaya kita mereview materi-materi yang sudah dilewati dan ketika muncul di ujian sekolah itu kita bisa menjawab soal-soal ya. Dan perhatikan materi berikut. Yang pertama Bapak akan menyampaikan adalah fungsi dan nilai-nilai Pancasila, bahwa kita ketahui Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan negara harus mengacu pada filosofi Pancasila sebagai norma dasar ya. Kemudian juga berfungsi sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sumber hukum nasional ya. Kemudian nilai Pancasila itu terdiri atas tiga. Yang pertama adalah nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian ada nilai instrumental, itu bahwa norma-norma Pancasila tercantum dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga adalah nilai praksis, adalah bahwa nilai-nilai Pancasila itu telah lama berlaku dalam kehidupan bangsa Indonesia, misalnya toleransi, musyawarah, menghormati, dan gotong royong ya. Itu nilai praktis ya. Baik, bahwa bangsa Indonesia itu sangat beragam dan terdiri ada suku bangsa, dan diantaranya yang dapat membentuk persatuan bangsa adalah perasaan senasib dan sepenanggungan bahwa kita pernah menjadi bangsa yang terjadi itu menderita, apalagi itu kita bangkit ya. Kemudian memiliki tujuan yang sama yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Kemudian Sumpah Pemuda juga 28 Oktober itu ya, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu ya, Indonesia. Kemudian juga lagu kebangsaan Indonesia itu juga menggugah semangat persatuan kita, dan bendera merah putih mencintai kebenaran dan dengan hati yang suci bersih gitu ya. Kemudian juga konsensus nasional menjadikan bangsa ini bisa integrasi ya. Kemudian berikutnya adalah dalam negara itu ada warga negara. Kalau warga negara itu adalah yang secara hukum sebagai anggota negara. Kemudian ada penduduk. Penduduk adalah orang yang tempat tinggal di Indonesia ya, dan bisa saja itu orang asing tapi cukup tinggal yang lama gitu ya, mungkin 5 tahun atau lebih ya. Sedangkan warga negara Indonesia tidak selalu juga jadi penduduk. Bisa saja warga negara Indonesia itu tinggal di wilayah ekstrateritorial di negara lain gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga kalian harus mengetahui bahwa negara ini adalah sebuah organisasi kekuasaan, dan kekuasaan yang ada dalam negara itu terdiri atas kekuasaan legislatif, yaitu membuat undang-undang atau membuat peraturan perundang-undangan, yaitu ya dilakukan oleh DPR dan DPD, dan DPD dan DPR itu menjadi bagian dari MPR ya, karena kita mengenal sistem bikameral ya, 2 kamar. Jadi MPR itu terdiri atas DPR dan DPD ya. Kalau DPR itu dari wakil partai-partai, kalau DPD adalah wakil dari daerah. Kemudian lembaga eksekutif itu adalah pemerintah yang menjalankan undang-undang. Kemudian apa lembaga yudikatif? Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi ya
atau yang biasa dikenal adalah lembaga pengadilan ya, atau pengadilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Lanjut. Kemudian kalian juga harus mengetahui unsur-unsur negara. Ada unsur konstitutif, terdiri atas rakyat ya, kemudian juga wilayah, ini kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Kemudian yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat baik ke dalam maupun keluar. Kalau dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah kedaulatan ke dalam dan keluarnya dipegang oleh pemerintah pusat ya. Kemudian unsur deklaratif adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain ya. Kemudian apa sih tujuan negara? Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat, itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Next. Kemudian masih masalah kewarganegaraan. Warga negara itu ada dua ajas soli ya, ius soli ya, maaf, ditentukan berdasarkan tempat lahir ya, lahir di Indonesia misalnya menjadi warga negara Indonesia. Kemudian ius sanguinis itu berdasarkan pertalian darah, itu bapaknya dari etnis apa begitu ya, kemudian bisa mengajukan naturalisasi ya. Kemudian seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya sehingga statusnya apatrid, tidak memiliki kewarganegaraan ya. Misalnya kalau orang Indonesia ikut tentara asing itu hilang warganegaranya, kemudian juga atau menjadi agen asing melakukan spionase mata-mata, itu akan kalau tertangkap akan hilang status kewarganegaraannya. Tapi ada juga yang punya dui kewarganegaraan, misalnya contohnya dari keturunan Tionghoa juga pernah mengalami dui kewarganegaraan ya, dan itu sudah ada aturan untuk memilih salah satunya. Kemudian syarat warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diantaranya adalah sehat jasmani dan rohani, telah berumur 18 tahun atau pernah kawin ya atau menikah, mampu berbahasa Indonesia dengan baik ya, kemudian menyatakan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman 1 tahun atau lebih ya. Kemudian bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut ya. Mungkin itu masalah syarat warga negara ya. Kemudian proses mengajukan kewarganegaraan bisa secara biasa, mengajukan ke Menteri Hukum dan HAM melalui pengadilan negeri yang terdekat, mengisi formulir ya. Kemudian juga naturalisasi luar biasa itu diperoleh karena mungkin telah berjasa menoreh prestasi ya bagi negara ini, sehingga pemerintah Indonesia mempermudah untuk memberikan penghargaan menjadi warga negara Indonesia ya. Mungkin pemain bola itu ya yang berprestasi bisa menjadi warga negara Indonesia dengan mudah ya. Kemudian materi selanjutnya adalah masalah hak asasi manusia ya. Kalian masih ingat bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat sejak lahir itu atas karunia Tuhan, dan kita bersyukur bahwa di Indonesia telah memiliki hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, terbagi atas hak dasar, hak asasi manusia pribadi. Misalnya hak asasi manusia pribadi itu berkaitan dengan hati, keyakinan, memilih agama, itu
Kemudian juga kita punya mulut ini boleh mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tertulis, yaitu diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 ya. Dan juga asasi bidang ekonomi kita juga bisa peroleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini diatur dalam pasal 27 ayat 2. Kalau pasal 27 ayat 3 hasil amandemen itu mengenai kewajiban bela negara ya. Kemudian pasal 28A itu sampai Z itu adalah hasil amandemen setelah reformasi ya. Hak-hak dasar manusia itu diatur di situ ya, hak hidup, hak berkeluarga dan lain sebagainya ya. Apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, untuk penegakan hak asasi? Kita perlu ketahui bahwa pemerintah maupun DPR ya telah menyusun undang-undang hak asasi manusia tadi nomor 39 tahun 2009, kemudian juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, juga telah membentuk peradilan HAM ya, dan yang keempat adalah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Anti Penyiksaan dan Kekerasan ya. Sekarang kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara dalam pasal 27 ayat 3 tadi adalah membela negara. Kemudian juga diatur juga mengenai turut serta dalam pembelaan negara itu adalah pasal 30 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga kewajiban yang populer adalah harus bayar pajak gitu. Warga yang baik adalah membayar pajak ya untuk pembangunan Indonesia. Kemudian materi tambahan itu adalah materi hukum ya, bahwa hukum terdiri atas norma dan kaidah ya. Kemudian juga sumber hukum, satu adalah kebiasaan, yang kedua sumber hukum itu berasal dari undang-undang, yang ketiga hukum itu bersumber dari perjanjian atau traktat, kemudian juga pendapat para ahli, kemudian selanjutnya sumber hukum itu berasal dari jurisprudensi atau keputusan hakim yang diikuti oleh hakim. Kemudian juga kalian juga perlu tahu bahwa hukum itu juga ada hukum publik yang mengutamakan kepentingan umum seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum internasional. Sedangkan hukum privat atau hukum sipil terdiri atas hukum perdata dan hukum perdagangan ya, atau perniagaan. Kemudian juga hukum berdasarkan tempat itu hukum nasional dan hukum internasional ya. Hukum internasional ada hukum perdata internasional yang mengatur hubungan antara warga negara yang satu dengan yang lain ya. Dan hukum publik internasional itu ya yang menyangkut kepentingan umum di antara negara-negara, biasanya diatur dengan konvensi internasional yang dibuat oleh PBB ya. Demikian materi rangkuman PPKN, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa membantu kelas 12 untuk menghadapi ujian sekolah tahun 2021. Halo SMA SMK bisa? Yes. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.